2022 itu bukan tahun yang mudah ya buat kita semua dan buat banyak negara. Salah satunya Ukraina ya. Sejak awal tahun 2022 mereka dilanda perang, yang mana perang tersebut mengakibatkan negara mereka porak-poranda sampai sekarang. Nah, selain Ukraina ternyata masih ada lagi negara yang merasakan porak-poranda yang serupa, Pak. Tapi bukan karena perang, melainkan krisis ekonomi yang begitu hebat, krisis ekonomi yang begitu parah, krisis terburuk yang pernah dirasakan oleh mereka. Negara tersebut adalah Sri Lanka. Langsung aja, Sri Lanka itu sekarang dalam kondisi yang mengerikan, Pak. For years and years, the Rajapaksa government has been taking money from us and really stealing from us, and we are sick and tired of this tyranny because this is a... Di sana semua harga barang-barang naik. Inflasi mencapai angka 25%. Dan masyarakat di sana harus merasakan pemadaman listrik 13 jam per hari, Pak. කන කෑම කන්න ගත්තත් යාමට උටස් කියලා ලයිට් යනවා. හරිම තරහක් දුකක් වේදනාවක් ඇති වෙනවා. කුප්පි ලාම්බුවක් තමයි ඉතින් ඉස්සර තිබුණා වගේ කුප්පි ලාම්බුවක් තමයි පත්තු කරගන්න වෙලා තියෙන්නේ. Karena negara sudah tidak mampu lagi menyuplai listrik kepada masyarakatnya. Masyarakat di sana juga sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintahnya, kepada aparatnya, kepada semua organ yang menjalankan negaranya. Dan kemarin yang menghebohkan adalah dalam satu hari 25 menteri menyatakan mengundurkan diri. Ini adalah sebuah kondisi yang luar biasa dan bisa dibilang krisis yang dialami Sri Lanka saat ini adalah krisis terparah yang pernah mereka rasakan sejak tahun 1948. Banyak yang bilang krisis Sri Lanka ini terjadi karena utang yang menumpuk, Pak. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah benar demikian? Di mana-mana gue sering banget menemukan pemahaman yang salah terhadap krisis dan utang ya. Jadi gini, Pak, ketidakmampuan suatu negara membayar utang itu bukanlah penyebab dari krisis, tapi akibat dari krisis. Jadi bukan utang yang menyebabkan Sri Lanka krisis, tapi krisislah yang menyebabkan Sri Lanka tidak mampu membayar utang. Jadi bisa gue bilang ke kalian semua, memahami masalah Sri Lanka cuma dari jumlah nilai utangnya itu kayak melihat gunung es bawah laut, Pak. Tapi yang kita lihat cuma permukaannya gitu. Sekarang pertanyaannya, mengapa Sri Lanka tidak mampu membayar utang? Oke, sebelum kita bicara soal penyebabnya, gue mau ngomongin dulu sedikit soal utang, Pak. Gini. Yang pertama harus kalian pahamin soal utang adalah ngejanya utang, nulisnya utang, bukan hutang, nggak pakai H. Itu pemahaman paling dasar. Kedua, kita melihat resiko dari utang nggak bisa dari jumlahnya. Kalau kita cuma melihat jumlahnya, maka yang paling beresiko bangkrut karena utang jelas Cina dan Jepang. Kenapa? Karena Jepang adalah negara dengan utang terbanyak di dunia, sedangkan Cina adalah negara dengan utang luar negeri terbanyak di dunia. Lebih tepatnya untuk menilai resiko dari utang sebuah negara, kita harus lihat rasio to GDP-nya, pertumbuhan ekonominya, dari mana sumber pembiayaannya. Kita harus lihat juga bagaimana utang itu digunakan, kemampuan membayar dan penerimaan negara tersebut, serta faktor lainnya yang kompleks. Jadi sekali lagi gue tekankan ke teman-teman, jangan pernah menilai resiko utang sebuah negara cuma berdasarkan dari jumlahnya. Kalau penjelasan gue tadi terlalu ribet, gue kasih contoh paling gampang lah. Kita ambil keadaan yang hampir mirip, yaitu tahun 2008 dan tahun 1998. Di tahun 1998 kita menderita krisis ekonomi atau krisis moneter yang sangat-sangat berat, ya kan, sampai memicu kerusuhan di mana-mana saat itu. Di tahun 2008 kita tidak terlalu merasakan guncangan ekonomi, Pak. Ibarat kata ya memang ada efeknya, cuman tidak sebesar tahun 1998. Padahal di dua kondisi ini dunia sedang mengalami guncangan ekonomi global. Kenapa di tahun 1998 dampaknya begitu buruk buat Indonesia, tapi di tahun 2008 dampaknya tidak terlalu buruk buat Indonesia? Apakah utang di tahun 1998 lebih banyak daripada utang di tahun 2008? Jawabannya enggak. 98 utang Indonesia itu jumlahnya cuma 561 triliun rupiah, Pak. Sedangkan di tahun 2008 jumlah utang Indonesia lebih dari 1.600 triliun rupiah. Lalu kenapa di tahun 1998 kita hancur lebur, tapi di tahun 2008 kita relatif baik-baik aja? Karena gini, Pak, di tahun 98 rasio utang kita itu 88% dari PDB yang kita punya, sedangkan di tahun 2008 itu cuma 33% dari PDB yang kita punya. Sumber utangnya pun beda, karena mostly di tahun 1998 itu utang kita berasal dari luar negeri, sedangkan di tahun 2008 porsi dalam negerinya lebih banyak.
Terus peruntukannya juga beda. Di tahun 1998, uang yang kita dapat dari utang itu biasanya kita gunakan untuk subsidi, Pak. Membuat masyarakat Indonesia seakan-akan hidup dengan mudah, seakan-akan semua barang murah, padahal semuanya hasil subsidi. Sedangkan di tahun 2008, Indonesia sudah lebih baik dalam mengelola APBN. Artinya ketergantungan Indonesia pada subsidi itu nggak sebesar tahun 1998. Kira-kira sudah paham kan? Makanya utang itu benar-benar resikonya nggak bisa kita lihat cuma berdasarkan dari jumlahnya. Utang itu bukan seberapa banyak jumlahnya, tapi bagaimana utang itu dikelola dan digunakan. Nggak semua masyarakat Indonesia paham ini, dan ketika banyak masyarakat Indonesia yang nggak paham, itu menjadi alat yang sangat-sangat enak buat digoreng, Pak. Oke, kita langsung masuk aja ke soal kenapa sih Sri Lanka bisa mengalami krisis ekonomi separah ini. Ya, konflik dan perang saudara memegang peranan penting dalam menghambat pertumbuhan Sri Lanka sebagai negara, Pak. Terror attacks across Sri Lanka have shocked the South Asian country. They want to begin with the horrific breaking news out of Sri Lanka, an island nation off the southern coast of India. We begin with some breaking news out of Sri Lanka and reports of 6 bomb attacks at churches and hotels. Perang saudara di situ sudah terjadi dari tahun 80-an dan baru berakhir tahun 2009. Bayangkan perang saudara selama itu, seberapa besar dampaknya bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jelas sangat-sangat berdampak, cuy. Barulah pada tahun 2009 perang saudaranya berhenti. Cuman walaupun perang saudaranya berhenti, setelahnya itu terjadi diskriminasi ras, etnis, dan agama yang sangat-sangat luar biasa di Sri Lanka. Masyarakat minoritas di situ, masyarakat Islam, penganut agama Kristen, itu dipersekusi, Pak. Rumah ibadahnya dibakar, hidupnya ditekan, mereka diusir dari tempat tinggalnya, dan lain sebagainya. Itulah kenapa Sri Lanka tidak pernah beranjak benar-benar jadi negara yang sejahtera, karena mereka harus merasakan konflik dalam waktu yang panjang. Ini juga sangat berpengaruh buat negara seperti Sri Lanka, cuy. Kenapa? Karena 19% dari penerimaan negara mereka bergantung pada sektor pariwisata. Dan pandemi COVID-19 itu memukul telak penerimaan Sri Lanka dari sektor pariwisata tadi. Lu bayangin, di tahun 2019 jumlah turis yang datang ke Sri Lanka itu mencapai angka 2,3 juta jiwa. Sedangkan di tahun 2020 saat pandemi terjadi, jumlah itu menurun sampai dengan angka 120.000 jiwa. Nah, perubahan yang signifikan ini jelas berdampak besar pada perekonomian Sri Lanka yang bergantung pada sektor pariwisata. Harus gue bilang ke kalian, Sri Lanka sekarang itu dipimpin oleh seseorang yang sangat-sangat bobrok, yang bernama Raja Paksa, Pak. Dalam masa kampanye, dia menjanjikan kepada masyarakat Sri Lanka bahwa dia akan memotong pajak masyarakat Sri Lanka secara besar-besaran. Dan gilanya ketika dia terpilih, benar-benar dia lakukan. Lalu ketika Sri Lanka mengalami goncangan ekonomi, dia mengeluarkan pakai kebijakan devaluasi mata uang, yang mana hal tersebut ternyata menyebabkan kelangkaan bahan-bahan pangan dan sumber energi di Sri Lanka. අයර යන්නත් බෑ මේ මිල වැඩියෙන් අපිට ගන්න වෙලානේ. තෙල් වල යන මිලේ විදියට ගන්න වෙලා. ඒකට ඉන්න අමාරුයි කියලා මේ මොනව කරන්නද ඉඳලා එපාය ගන්න නැත්තම් තෙල් ටික ගන්න බැරි වෙනවා. පැයක් විතර තෙල් තියෙනවා, ඒකත් පොලිමේ ඉඳලා පමණක් වෙලාවට තෙල් ඉවර වෙනවා. ඒම අපහසුතාවයක් තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉතින් මේක මගහරවන්න මේ කවුරුත් නැහැ. ඉතින් ඉදිරිපත් ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවද මැරිලත් දන්නේ. සත්‍යයක් නැහැ කිසි දෙයකට. Raja Paksa juga punya mimpi yang nggak masuk akal. Dia ingin menjadikan Sri Lanka sebagai negara organik pertama di dunia. Melarang semua bentuk impor pupuk pestisida, Pak. Yang mana hal tersebut ditentang keras oleh para petani di Sri Lanka, yang pada akhirnya tidak mampu memproduksi bahan tani mereka. Banyak petani yang protes dan meninggalkan lahan dan ladang yang selama ini mereka garap. Semua pembiayaan yang mereka terima dari luar negeri semata-mata digunakan untuk subsidi, cuy. Artinya supaya masyarakat semakin percaya dengan Raja Paksa ini, supaya Raja Paksa dianggap sebagai pemimpin yang menghadirkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Makanya dia subsidi A, subsidi B, subsidi C, subsidi D, subsidi BBM, subsidi pangan, subsidi listrik, dan segala macam. Karena dia berpikir dengan dia melakukan hal tersebut, maka dia akan semakin populer dan dicintai oleh masyarakat. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, maka bobrok-bobrok yang selama ini dia lakukan, itu keluar semua, cuy. Oke, sekian dari gue. Semoga Sri Lanka cepat pulih, semoga masyarakatnya tidak harus menderita lebih lama, semoga kondisi di sana berangsur membaik, dan semoga hal yang terjadi di Sri Lanka tidak terjadi
di Indonesia. Sekian dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.